Format baru Piala Dunia antar klub banjir kecaman. Format baru Piala Dunia antar klub kini banjir kecaman. Serie A kini turut menuntut FIFA terkait hal itu karena membuat pemain menghadapi jadwal yang sangat padat. CEO Liga Serie A Gianni Luigi Di Severo menyesalkan bahwa FIFA tak memperhatikan kondisi dari pemain. Padahal liga-liga di Eropa sudah berusaha keras mengambil kebijakan yang bersahabat untuk pemain. Masalah membebani pemain dengan jadwal pertandingan tidak disebabkan oleh kompetisi domestik, tetapi kompetisi dari FIFA maupun dari UEFA. Kena mental, Oman kutuk serangan ke wasit Al-Khaf di laga Bahrain versus Indonesia. Federasi Sepak Bola Oman mengecam serangan yang diarahkan ke wasit Ahmed Al-Khaf. Hal itu untuk kejadian di laga Bahrain versus Indonesia. Federasi Sepak Bola Oman mengutuk sekeras-kerasnya serangan yang tidak dibenarkan, serta menggunakan bahasa yang mengancam dan mengintimidasi terhadap wasit internasional Oman tersebut. Ditelantarkan di bandara, timnas Nigeria tolak tanding melawan Libya. Nigeria sejatinya akan main di matchday keempat kualifikasi Piala Afrika, dan mimpi buruk terjadi setelah para pemain turun dari pesawat. Mereka terlantar di bandara tersebut selama lebih dari 12 jam tanpa makan dan juga minuman. Akhirnya para pemain Nigeria pun naik pitam dan mengancam tidak mau bertanding. Menurut The Athletic, Libya melakukan ini sebagai bentuk balasan atas perlakuan serupa saat mereka tandang ke Nigeria pada pekan kemarin. Saat itu Libya juga diperlakukan tidak semestinya dan harus pulang dengan kekalahan 0-1. Pep Guardiola tidak tutup kemungkinan untuk melatih timnas Inggris. Sebuah pernyataan menarik diungkapkan oleh Josep Guardiola. Pelatih dari Manchester City itu mengaku tidak menutup pintu untuk melatih timnas Inggris. Meski membantah bahwa ia sudah sepakat untuk melatih timnas Inggris, Pep Guardiola menegaskan bahwa ia tidak menutup diri untuk kemungkinan hal tersebut. Ia mengindikasikan bahwa ia siap mempertimbangkan semua opsi di masa depan, dan salah satunya adalah dengan melatih timnas Inggris. Pekerja proyek renovasi Camp Nou tawuran lagi. Beberapa pekerja proyek renovasi markas Barcelona yakni Camp Nou terlibat tawuran. Ini bukan kali pertama kuli-kuli di sana bentrok satu sama lain. Melansir dari The Sun, tawuran terjadi dari seorang kuli yang meludak ke arah pemain yang lain, dan keduanya saling baku hantam sebelum para pekerja lain terlibat tawuran dengan melempar batu dan juga memukul dengan tongkat. Gaji tak kunjung dibayarkan, Barcelona digugat oleh Sergio Aguero. Ikon Argentina dan juga mantan pemain dari Man City yakni Sergio Aguero telah mengajukan gugatan terhadap klub terakhirnya yakni Barcelona sebesar 3 juta euro atau lebih dari 50 miliar rupiah terkait uang yang terutang sebagai bagian dari pemutusan kontraknya pada tahun 2021. Pada Mei 2024, mantan pemain Sergio Aguero mengajukan klaim sebesar 3 juta euro, dan pada tanggal 21 Juni 2024 belum ada kesepakatan rekonsiliasi antara dari kedua belah pihak. Debut lawan Israel, Daniel lanjutkan tradisi Maldini di timnas Italia. Daniel Maldini telah mencatatkan sejarah dengan debutnya bersama timnas Italia, karena untuk pertama kalinya 3 generasi dalam satu keluarga yang sama bermain untuk Azzurri, di mana ini berjarak 22 tahun setelah sang ayahnya yakni Paolo Maldini. Maldini masuk dari bangku cadangan pada laga UEFA Nations League dalam kemenangan timnas Italia melawan Israel. Seusai pertandingan ia ditanyai mengenai debutnya bersama timnas Italia. Maldini cukup sumringah dengan torehannya tersebut. Divonis cedera hamstring, Lamine Yamal berpotensi absen lama. Barcelona telah mengkonfirmasi bahwa wonderkid mereka yakni Lamine Yamal mengalami cedera hamstring kiri saat menjalani tugas internasional bersama timnas Spanyol. Lamine Yamal telah tampil sebagai starter dalam 11 dari 12 pertandingan Barcelona di semua kompetisi, dan Hansi Flick akan berharap dia tidak akan mengalami absen yang cukup panjang. Jika dia tidak dapat bermain, itu akan jadi pukulan telak bagi Barcelona. Di musim ini Yamal dan juga Robert Lewandowski telah terlibat dalam 21 gol Barcelona di ajang La Liga.
Pep Guardiola tak mau bertemu dengan Barcelona di Liga Champions. Pelatih Manchester City Guardiola menegaskan bahwa Barcelona merupakan klub yang paling dia hindari di ajang Liga Champions. Pep mengatakan kasih sayangnya kepada Barcelona membuatnya akan hancur jika melawan mereka. Dengan format baru di Liga Champions musim ini, setiap klub besar semakin berpeluang untuk bisa bertemu satu sama lain bahkan dari babak grup. Krisis fullback, Erik ten Hag bakal sulap pemain ini jadi bek kiri dadakan. Manajer Manchester United Erik ten Hag sedang mencari siasat untuk mengatasi krisis fullback yang ia alami, yang merasakan mengubah salah satu pemainnya menjadi bek kiri dadakan. Laporan itu mengklaim bahwa Erik ten Hag akan menjajal Jonny Evans sebagai bek kiri darurat mereka. Evans sejauh ini selalu dimainkan sebagai bek tengah, namun beberapa tahun terakhir Evans cukup sering dimainkan sebagai bek kiri di klubnya terdahulu. Jadi ten Hag akan menjajal bek berusia 36 tahun tersebut menjadi bek kiri. Gabriel Martinelli mengalami cedera. Klub Premier League Arsenal mendapatkan kabar buruk dari Gabriel Martinelli karena penyerangnya tersebut cedera saat membela timnas Brasil. Gabriel ternyata menderita edema di betis kanannya. Betisnya akhirnya dibalut plaster selama sesi latihan dan masih diragukan bisa tampil pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia mendatang melawan Peru di hari Rabu. Kabar ini tentu saja makin membuat Arsenal pening, pasalnya mereka sebelumnya sudah kehilangan Bukayo Saka. Setelah 1 tahun lebih absen, Real Malaysia segera comeback di Manchester United. Manchester Evening News melaporkan bahwa penantian Manchester United dan juga Malaysia akan segera berakhir, sampai dikabarkan akan comeback di bulan kali ini. Menurut laporan tersebut, tim pelatih Barcelona berencana untuk mulai mengintegrasikan Malaysia dalam waktu yang dekat. Ia akan sedikit demi sedikit diberi waktu bermain. Jika tidak ada halangan, mulai pekan depan ia sudah mulai masuk ke dalam skuad tanding dari Setan Merah. Mau pulangkan Alvaro Caceres, MU harus bayar segini kepada Benfica. MU nampaknya punya kemudahan untuk bisa mendatangkan kembali Alvaro Caceres dari Benfica. Setan Merah dilaporkan tidak perlu membayar uang terlalu mahal untuk bisa mengembalikan sang bek. Rekor melaporkan bahwa MU bisa memulangkan Caceres ke Old Trafford karena mereka memasukkan klausul buyback dalam kontrak dari sang pemain. Nilai klausulnya mencapai 16 juta euro dan angka ini dikabarkan cukup ekonomis untuk keuangan dari Setan Merah saat ini. Januari 2025, Milan ingin datangkan winger yang baru. Raksasa Serie A AC Milan dilaporkan ingin mendatangkan winger baru pada musim dingin nanti. Gazzetta dello Sport melaporkan ada 3 kandidat winger yang masuk ke dalam radar transfer milik AC Milan. Yang pertama adalah ex-winger Bologna yakni Andreas Sof Olsen. Lalu ada winger PSV yakni Noolang yang tak bersinar setelah pindah ke PSV Eindhoven. Terakhir ada nama pemain Crystal Palace yakni Ismail Assar, dan harga ketiga pemain tersebut sekitar 15 juta euro. Alternatif dari Trent Alexander-Arnold, Madrid bidik pemain Juventus. Raksasa La Liga Real Madrid diklaim menjadikan bek Juventus yakni Andrea Cambiaso sebagai target alternatif jika mereka gagal mendatangkan Trent Alexander-Arnold dari Liverpool. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Madrid sudah memonitori performa dari Cambiaso pada musim 2024-2025 kali ini. Madrid masih mencari pengganti dari Toni Kroos. Real Madrid harus menghadapi musim tanpa Toni Kroos setelah gelandang asal Jerman tersebut memutuskan untuk pensiun di musim panas kemarin. Meskipun hanya 4 bulan berlalu sejak kepergiannya, Los Blancos kini merasa perlunya menggantikan peran penting dari yang pernah dipegang oleh Toni Kroos tersebut. Menurut laporan dari Diario AS, Madrid kini menjadikan perekrutan gelandang tengah sebagai prioritas utama di musim depan. Diminati Liverpool, Mohamed Kudus siap pergi ke Anfield Stadium. Ada kabar baik datang dari Liverpool. Winger incaran mereka yakni Mohamed Kudus dilaporkan sudah siap untuk pindah ke Anfield di tahun 2025 nanti. Dilansir oleh Vicarious, Kudus sangat antusias dengan kesempatan untuk bergabung dengan Liverpool. Sang winger merasa bahwa sudah saatnya ia bermain di level yang lebih tinggi dan dia ingin bermain di Eropa dan juga bermain di tim penantang gelar juara. Jadi bergabung dengan Liverpool akan memenuhi ambisinya tersebut. Jadi ia siap untuk pindah ke Merseyside jika ia diinginkan.
Al Hilal coba boyong Vinicius Junior di tahun 2025. Klub Saudi Pro League yakni Al Hilal punya rencana ambisius di tahun 2025 nanti. Mereka bertekad untuk bisa membajak Vinicius Junior dari Real Madrid. Menurut laporan dari Marca, Al Hilal ingin mendatangkan Vinicius untuk bisa menjadi pengganti dari Neymar. Menurut laporan tersebut, Al Hilal benar-benar serius ingin bisa menjadikan Vini sebagai bagian dari tim mereka. Mereka dikabarkan menyiapkan dana sekitar 200 juta euro untuk jasa sang winger. Mereka menilai mahar transfer ini bakal membuat Real Madrid tergoda untuk menjualnya. Remehkan Cina, timnas Indonesia gagal raih poin. Timnas Indonesia gagal meraih poin dalam lawatannya menuju Kingdom Stadium. Tak menurunkan skuad terbaik dari menit awal, skuad STY harus terima risiko kebobolan 2 gol di babak pertama. Dengan absennya nama seperti Rizky Ridho, Rizaldi Malik dan juga Tom Hayat di babak pertama, membuat permainan timnas Indonesia terlihat gugup dan tak bisa membangun serangan. Dan baru di babak kedua setelah Tom Hayat dimainkan, Indonesia mampu mengepung Cina, tetapi sayangnya cuma bisa mencetakkan 1 gol balasan. Kekalahan 1-2 ini membuat Indonesia masih di urutan kelima dengan koleksi 3 poin dari 4 pertandingan.